Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Still with me, Miss Uzwa. Well, I want to apologize. Meminta maaf dulu sebelumnya karena tidak upload video sudah lama. And today I come with something really special. Penasaran kan? Well, do you want to be able to speak English confidently? Let's get started. Sebelumnya saya mau tanya nih sama teman-teman, ada nggak sih teman-teman yang ngerasa actually I do understand when people speak English, but I don't know why I can't reply them with the same way. Nah, kalau ngedenger ngomong bahasa Inggris sebenarnya ngerti, tapi kenapa ya kalau mau jawab gitu ya, itu lidah rasanya keluh, kaku, dan gak pede gitu. Well, you are in the right channel because today we're gonna be talking about 5 tips to overcome your nervous and unconfidence in speaking English. Well, let's go to the first tips. Tips yang pertama adalah focus on your goal. Jadi fokus itu memang penting ya. Yup, dengan kita fokus pada tujuan kita belajar bahasa Inggris, it will help you a lot to improve your English. Ya, jadi kita tahu nih tujuan kita, for example, untuk competition, or for job interview, or maybe ada di antara teman-teman yang ingin dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, dengan kita fokus pada tujuan, saya yakin itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk tetap belajar bahasa Inggris. Well, we come to the next tips. Ya, jadi tips yang kedua adalah be confident. Pede aja. Gampang sih ya ngomong pede aja lagi gitu ya. Tapi kan yang ngejalanin, well, I know exactly how it feels berada di lingkungan yang tidak support untuk praktis bahasa Inggris. Saya juga punya pengalaman, misalnya ketika kita ngomong bahasa Inggris dengan teman di tempat keramaian, some people pass in front of us and mereka kayak mocked gitu ya, kayak ngeledek-ledekin dengan niru-niruin, something like that. Well, untuk orang yang tidak cukup kuat mentalnya, it will make them down gitu. Tetapi untuk orang yang mentalnya kuat, come on, who are they? They are no one. Mereka tuh bukan siapa-siapa. Mereka nggak pantas dapat perhatian kita. They don't deserve to get our concern. And mereka bukan siapa-siapa yang bisa menghentikan mimpi kita. Betul atau tidak? Betul, saudara-saudara. So, be confident. Nah, confidence ini ada 2. Satu, in stressing. Stressing itu nanti termasuk intonasi, how we speak, and in your body language or gesture. Nah, jadi when I was young, waktu masih muda, for example, I was in cafeteria in campus. Nah, di kantin kampus itu, misalnya, saya try to practice my English with my friends, and saya nanyanya stressingnya tuh harus pede. Misalnya, do you want more? Do you want more? Something like that. Nah, orang yang lewat, itu kalau kita dengar pengucapannya, intonasinya, kita tuh yakin banget gitu ya. Mereka nggak akan berani yang namanya buat kayak ngebully kita, buat kayak ngeledekin kita, ini orang misalnya sok-sokan banget sih pakai bahasa Inggris, enggak. Ketika kita yakin dengan intonasi yang tepat, itu mereka berpikir, oh ini sudah expert. Padahal kita baru taunya do you want more doang. Doesn't matter, mereka nggak harus tahu itu. Nah, dan setelah itu di gesture. Nah, dari tatapan, tatap mata saya, dari tatapan dan dari body language kita juga kan, do you want more? We offer something to our friends. Jadi kita memang menawarkan sesuatu kepada teman kita, dan ya itu sangat tepat, itu sangat sesuai dengan apa yang kita sampaikan gitu. Atau misalnya, do you know how much is it? Do you know how much is it? Kalau orang yang nggak pede kan, do you know how much is it? Something, nggak, penekanannya itu kurang. Jadi kelihatan banget lagi belajarnya. Ini untuk menghindari orang-orang yang memang suka, bully gitu ya. Suka ngejek-ngejek. Nah, be confident ya, in stressing and your body language. Well, let's go to the tips number 3.
The tips number 3 is learn more vocabularies. Ini masalah vocab ya. Biasanya memang keterbatasan kita adalah di kurangnya vocabulary. Ya, bahkan ada seorang expert yang mengatakan kalau kamu tidak tahu grammar, aduh saya mau ngomong tapi grammar saya acak-acakan. Kamu masih bisa ngomong. Tapi kalau kamu tidak tahu vocabulary, kalau kamu tidak tahu kosakata, you can say nothing. Kita nggak bakal bisa ngomong. Nah, di sini kita harus tahu kosakata-kosakata penting yang memang dekat dengan lingkungan kita. Misalnya, kita adalah orang-orang yang berjibaku di lingkungan pendidikan. Let's try to memorize some vocabulary which is related to education, misalnya. Okay, like school, campus, and then whiteboard maybe, something like that. Jadi, jangan dulu mencari atau menghafalkan kosakata yang memang jauh dari bidang kita. Misalnya, kita pengen tahu apa itu penggali kubur. Jauh banget ya, gitu. Jangan dulu deh, gitu. Atau kita sebenarnya kan misalnya anak pendidikan, tapi kita sudah ingin bereksplorasi ke medical vocabulary misalnya, vocab medis. Nah, nanti dulu. Jadi fokus kepada kosakata yang Anda butuhkan yang dekat dengan bidang teman-teman. Well, let's come to the next tips, which is number 4. Don't be afraid of making mistakes. Come on guys, forget grammar for a while. Lupakan grammar untuk sementara waktu. Karena biasanya orang mau ngomong bahasa Inggris itu takut salah grammarnya. Aduh, bener nggak ya gitu? Kalau ngomong gini grammarnya bener nggak ya gitu? Nah, kalau kalian terus mikirin grammar, kapan kalian mau ngomong? You have to underline that in conversation, the thing is we understand each other. Ya, yang penting itu adalah kita sama-sama ngerti. Kau tahu yang ku mau dan aku tahu yang kau mau. Okay, so ternyata, in fact, when I was in Virginia several years ago, udah lama. Nah, ternyata native speaker didn't really notice with the grammar. Ya, jadi emak saya, my host mother, dia once pernah bilang, she don't remember me well. And then at the time, I was thinking, kok dia pakainya don't ya, gak pakai doesn't gitu. Terus apakah lantas itu salah? Hello, mereka itu native speaker, and siapa kita gitu ya? Artinya mereka sebenarnya nggak terlalu fokus kok sama grammar gitu. Yang penting kita sama-sama ngerti. And now we have the last tips for today to overcome your nervous and unconfidence in speaking English. Okay, the tips is practice. Find a partner who has same passion and the same goal with you. Nah, ini penting banget karena saya tadi bilang kan, ketika lingkungan tidak support untuk kita practice bahasa Inggris, kita merasa kesulitan to find a partner, ya. So, I've been doing this since I was in senior high school. Sampai sekarang saya masih punya partner. Ya, ganti-ganti partnernya memang gitu ya. Nah, sampai sekarang pun saya punya seorang partner yang kita practice our English every day. Kita ketemuan nih tiap hari? Enggak. Come on, the technology today is sophisticated. So, udah canggih banget. Gak harus ketemu karena juga kesibukan masing-masing. Saya biasanya pakai voice note di WhatsApp. Jadi voice note di WhatsApp, we can discuss anything. For example, for today's topic is about disaster, or it's about English, atau tentang apa saja. Dan kita bisa saling jawab-menjawab pakai voice note itu. Kenapa lebih enak pakai voice note? Karena we practice our speaking. We practice our English and speaking it up by using the voice note itself. Well, that's all. 5 tips to be a confident English speaker. I hope you find this video useful, and don't forget to give like and subscribe, and you can let me know kalau misalnya kalian pengen bahas ini dong, bahas itu dong. Please let me know. You can write in the comment below here. Well, thank you guys for your attention. See you in the next video.
Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.